Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 Galileo yang beranggotakan saya, Ciriza Kusuma Ardeni, dengan NIM D600210168. Saya Muhammad Arya Dewa dengan NIM D600210164. Saya Puspa Arum Dwistiasi dengan NIM D600210166. Saya Amanda Nasira dengan D600210167. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan percobaan ke-6, yaitu pelengkungan batang. Tujuan praktikum ini bertujuan agar tiap-tiap kelompok mampu: 1. Praktikan diharapkan mampu menjelaskan definisi modulus elastisitas. Yang kedua, praktikan diharapkan mampu menentukan nilai modulus elastisitas pada besi dan kuningan dengan menggunakan metode pelengkungan batang. Yang ketiga, praktikan diharapkan mampu memahami konsep dan teori dari modulus elastisitas. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang pertama yaitu statif dan mikrometer, di mana statif digunakan untuk menopang dan meletakkan batang uji besi dan kuningan. Mikrometer digunakan untuk menentukan simpangan. Yang kedua yaitu batang uji. Batang uji digunakan benda yang ingin diuji keelastisitasnya yaitu besan. Yang ketiga yaitu mistar. Mistar digunakan untuk mengukur panjang batang uji. Yang keempat yaitu kait. Kait digunakan untuk mengaitkan beban. Yang kelima yaitu beban. Beban untuk menguji keelastisitas batang. Yang terakhir yaitu jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan dan lebar batang uji. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan. Yang pertama, mengukur statif dengan mistar. Lalu diukur tebal dan lebar logam besi dan kuningan dengan jangka sorong. Setelah itu, hasil dari pengukuran dicatat pada tabel data hasil percobaan. Lalu merangkai alat dan bahan sesuai susunan rangkaian pada pelengkungan. Yang kelima, pastikan peletakan batang uji, statif, kait, dan beban berada pada posisi setimbang atau tepat berada di tengah. Yang keenam, mengatur ujung mikrometer menyentuh kait hingga sensor lampu redup atau berkedip, menunjukkan bahwa tidak ada gaya tekanan dari mikrometer. Yang terakhir, mencatat hasil pada tabel data hasil perhitungan. Landasan teori. Modulus Young atau modulus elastisitas adalah besaran untuk membedakan bahan berdasarkan elastisitasnya. Benda yang lebih elastis memiliki modulus elastis yang lebih kecil. Sifat elastis adalah sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan pada benda dihilangkan. Namun pada besar tarikan atau tekanan tidak boleh terlalu besar, karena jika tarikan terlalu besar, maka panjang akhir benda akan bertambah besar. Kondisi ini dapat terjadi karena benda telah melampaui batas elastisitasnya. Benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Benda plastis adalah kebalikan dari elastis. Contoh dari benda plastis adalah tanah liat. Tegangan adalah jumlah atau nilai gaya yang diberikan kepada luas penampang. Deformasi bahan ditentukan oleh persatuan luas dan bukan oleh gaya total. Regangan adalah perubahan pada ukuran sebuah benda karena gaya-gaya atau kopel dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran semula. Regangan berhubungan dengan suatu benda yang mendapat tekanan. Nilai modulus elastisitas atau hanya bergantung pada ukuran atau bentuk semula. Berikut tabel nilai modulus Young beberapa bahan. Selanjutnya yaitu rumusan.
Ketika suatu gaya atau F ditekankan untuk meregangkan sebuah benda yang memiliki luas penampang, maka gaya tersebut disebar ke seluruhan luas penampang benda. Tegangan adalah gaya persatuan luas penampang, disimbolkan dengan huruf Yunani sigma, dan dinyatakan dalam satuan Newton per meter kuadrat atau N per meter kuadrat. Tegangan dirumuskan dengan persamaan matematis, yaitu sigma sama dengan F per A, dengan keterangan sigma sama dengan tegangan, dengan satuan Newton per meter kuadrat. F sama dengan gaya, dengan satuan Newton. A sama dengan luas penampang, dengan satuan meter kuadrat. Ketika suatu benda memiliki panjang L dan ditarik dengan gaya tertentu, maka panjang bertambah delta L. Besar pertambahan panjang berbanding lurus dengan panjang semula. Berikut ini adalah rumus regangan. E sama dengan delta L per L0. Dengan keterangan, E adalah regangan. Delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. L0 adalah panjang awal dengan satuan meter. Batasan sifat elastis, perbandingan tegangan dan regangan akan linear pada titik mulur atau leleh. Hubungan tegangan dan regangan tidak lagi linear pada saat material mencapai pada batasan fase sifat plastis. Hubungan tegangan dan regangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Modulus elastisitas atau yang adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda. Secara matematis, modulus elastisitas yang dirumuskan E sama dengan sigma per E kecil. Dengan keterangan, E adalah modulus elastisitas dengan satuan Newton per meter kuadrat. Sigma adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Dan E kecil adalah regangan. Oleh karena sigma sama dengan F per A dan tegangan adalah delta L per L0, maka rumus di atas bisa juga dituliskan menjadi E sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Hukum Hooke berbunyi jika benda dibebani dalam batas elastisitasnya, maka tegangan akan berbanding lurus dengan regangannya. Secara sistematis dapat ditulis tegangan dibagi regangan sama dengan E sama dengan konstan. Hooke adalah orang pertama yang menyelidiki secara ilmiah besaran elastis di beberapa bahan, dan ia menguji bahan-bahan seperti metal, kayu, batu, dan tulang. Hooke membangun hubungan linear antara beban dan perpanjangan yang ditimbulkannya. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil percobaan pelengkungan batang, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Nilai modulus elastisitas dengan keelastisitasan benda berbanding terbalik. Yang kedua, elastis adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, nilai penambahan dan pengurangan simpangan dipengaruhi oleh berat beban. Yang keempat, nilai modulus elastisitas dipengaruhi oleh besar nilai simpangan kelenturan. Yang terakhir, nilai lebar dan tebal batang uji mempengaruhi nilai modulus elastisitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 33 Galileo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.